Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Aku Anak Soleh. Kemarin kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kali ini kita akan belajar tentang sifat santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hamba-hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hadid ayat ke-9. Nah, oleh karena itu, kita harus juga bersikap santun dan menyayangi teman-teman kita semua. Contohnya, sikap santun terhadap teman-teman kita. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu dengan teman-teman kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ketika kita berbicara dengan lembut dan tenang, kemudian suara kita tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan teman-teman kita. Kemudian kita harus sabar saat mendengarkan teman kita berbicara dan tidak memotongnya ketika teman-teman kita lagi berbicara. Kemudian hindari kata-kata yang kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian apalagi? Peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguk teman kita. Kemudian ketika kita berteman, kita jangan pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Mau orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu cantik, orang itu ganteng, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh pilih-pilih kasih ketika kita berteman. Kemudian
tidak kalah pentingnya kita tidak mencela dengan perkataan yang buruk, melainkan apa? Kita harus memanggilnya dengan panggilan yang baik, ya. Tidak memanggil dengan nama-nama yang buruk kepada teman kita. Kemudian selanjutnya kita harus rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja teman-teman kita. Mengucapkan terima kasih, ya, mengucapkan maaf ketika kita memiliki salah, ya. Kemudian kadang-kadang kita, ya, menyinggung perasaan teman ketika tidak sengaja, ya, kemudian tidak sengaja membuat teman kita jatuh dan lain sebagainya, maka kita harus minta maaf kepada teman kita. Kemudian tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berbohong. Itu tidak boleh. Waktu istirahat, contoh kita di sekolah begitu, tidak boleh barang-barang milik teman kita ambil, apalagi tidak dikembalikan. Mengambil saja, meminjam itu juga harus izin dari pemiliknya. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang terakhir, yaitu ketika teman kita mendapatkan suatu prestasi di dalam sekolah, mengikuti perlombaan atau hasil karyanya luar biasa, bagus, maka kita harus mengucapkan selamat, ya, memberikan pujian kepada teman-teman kita. Tidak malah kita iri, ya, membencinya, menjauhi, ya, tidak boleh. Kita harus memberikan ucapan selamat. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap santun dan menghormati terhadap teman-teman kita. Semoga kita semua bisa saling mendoakan ketika kita setelah sholat, untuk diri kita, juga untuk teman-teman kita. Supaya apa? Supaya kita diampuni dosanya, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.